Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fahayakumullah bi ikhwati fillahi jami'a wa ahyikum bi tahiyyati ahli al-jannah. Tahiyyatuhum fiha assalam. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah fi sihhatin wa afiyah. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pertemuan kita dalam majlis Al-Fiqh, yang mana kita sudah mencapai bab nawaqidil wudu, yang mana di sana disebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal yang membatalkan, dan hal-hal tersebut bernama hadath asghar. Bab al-ahdath as-sughra. Jadi bab nawaqidul wudu itu sama juga intinya, inti pembahasan di dalamnya adalah al-ahdath as-sughra. Adapun al-ahdath al-kubra nanti akan kita masuk babnya, namanya bab ma yujibul ghusl atau bab al-ghusl, babul ghusl atau mujibatul ghusl. Jadi beberapa kitab fikih menyebutkan dengan beberapa istilah mujibatul ghusl atau babul ghusl dan lain sebagainya. Intinya sama, bercerita tentang ahdath yang kubra. Ahdath yang kubra. Tayyib, kita sudah sampai tentang pembatal kesucian yang tergolong dalam kelompok hadath yang asghar. Hadath yang asghar kita sudah sebutkan berapa? 3. Yang pertama al-kharij min sabil atau sabilain. Dalam beberapa kitab fikih yang lain disebutkan sabilain, 2 jalur, yaitu 2 lubang dalam tubuh kita yang umumnya keluar hadath melaluinya. Tafsilnya antum sudah paham, ya enggak? Ya enggak? Sudah paham, sudah hafal? Ya insyaallah ya. Kalau belum hafal silahkan dibaca lagi. Yang kedua, al-kharij min baqiyatil badan. Sesuatu yang keluar dari badan kita selain 2 jalur tadi. In kana baulan au ghaitan. Bisa bentuknya air kecil maupun air besar. Au kana katsiran najisan ghairahuma, atau najis tapi selain air kecil dan air besar. Hukumnya antum sudah tahu semua, ya. Adapun jika yang keluar dari tubuh kita adalah sesuatu yang tahir, maka apakah membatalkan wudu? Tidak. Sebagaimana air mata. Naam, jamil. Kemudian yang ketiga, zawalul aql atau tertutupnya akal. Adapun hilang akal secara permanen, maka tidak dibebani syariat Islam. Jadi yang dimaksud di sini adalah taghtiyatuhu atau tertutupnya akal seseorang. Walau talajjama. Yang dimaksud di sini ada tafsilnya di sini ya.
ada tafsil. Hilangnya akal seseorang ada tafsil. Ada majnun, ada sakran, ada ighma atau pingsan. Majnun gila, sakran mabuk, mughma alaih atau al-ighma adalah pingsan. Yang keempat adalah naum, ya, naum. Yang tiga apa saja tadi? Majnun, sakran dan ighma. Hukumnya, dalilnya ijma, sudah selesai, ya. Masalah ini mujma' alaih. Majnun, sakran dan mughma alaih itu kesuciannya batal dengan ijma' para ulama. Adapun tidur, di sini tempatnya khilaf, ya. Di sini tempatnya khilaf. Antum ingat hadis tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menanti beliau sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya untuk menunaikan salat al-Isya jama'atan. Kemudian beberapa dari mereka dilafaz hadisnya hatta yakhfiqa ru'usuhum, sampai kepalanya itu terkantuk. Dalam lafaz yang lain hatta yarqudun, sampai tertidur. Lalu bagaimana? Yang betul bagaimana? Tidur itu membatalkan wudu atau tidak? Siapa yang mau jawab? Beserta dalil, ya. Jawab dan sebutkan dalilnya. Dalil masing-masing pendapat, kemudian yang rajih yang mana, mengapa? Wah, mantap. Masya Allah, tabarakallah. Faqih, ya ndak? Antum keluar dari sini bisa jawab itu, masya Allah, faqih. Udah selesai. Mau debat sama siapa aja, sikat. Tapi ndak boleh, ya. Jangan sampai agama kita tujuannya adalah untuk mendebat orang lain, untuk membodoh-bodohi orang lain, atau merasa kita lebih alim daripada mereka. Karena sifat-sifat ujub seperti ini bisa menghilangkan keberkahan ilmu. Bisa jadi orang itu berilmu, tapi ilmunya sedikit yang mengambil manfaatnya, atau ilmunya bahkan tidak berkah. Bukannya ilmu itu bermanfaat, justru memudaratkan orang lain. Taib, siapa yang mau jawab? Tafadhal. Jangan malu-malu, tafadhal. Silakan. Nah, hadis man? Hadithuman, hadisnya siapa itu? Al-ainu wika'us sahi, faman nama falyatawadda. Hadisnya siapa? Ali. Antum kalau ada kesempatan menghafal rawinya, paling tidak sahabatnya, ya. Paling tidak sahabatnya. Paling tidak ismu sahabi alladhi yarwi al-hadis. Jadi kalau bisa ada kesempatan menghafal, ini hadisnya sahabat siapa, dihafal kalau bisa. Tayyib. Faman nama falyatawadda. Tayyib. Apa maksud hadis itu? Al-ainu wika'us sahi. Apa makna sahi? Lubang dubur, tempat umumnya keluar angin, ya. Tayyib. Apa maksudnya? Mata, apa hubungannya dengan lubang dubur? Selama mata tersebut mengetahui keluar dari sana angin atau tidak. Karena yang paling sering kita nggak kerasa keluar adalah bagian situ. Adapun dari depan antum sangat paham, ya enggak? Keluar, bahkan tidur pun kalau ternyata keluar dari depan, terkadang kita bangun, ya enggak sengaja. Kenapa antum ketawa-ketawa? Oh iya, yang sering itu yang lewat belakang. Kayaknya metu apa ora ya? Nah, bahkan mata kita membuka pun terkadang kita ragu, ya enggak? Itu tadi suara di dalam perut atau angin yang keluar. Ini mata melek, apalagi matanya merem.
Al-ainu wika'us sahi faman nama falyatawadda. Tayyib. Bagaimana antum beristidlal dengan hadis ini? Sisi pendalilan bahwasannya tidur membatalkan wudu dari hadis itu mana? Nah, ketika tidur, nah, nah, sighahnya sighah apa itu namanya? Syartiyah, ya enggak? Sighah syartiyah. Kalau syaratnya sudah dipenuhi, maka masyrutnya otomatis harus dilaksanakan. Syaratnya tidur. Ketika tidur sudah terpenuhi, tahaqqaqa syarat. Kalau tidur sudah terpenuhi, maka yang disyaratkan dengan syarat tersebut harus segera dilakukan. Dan tidaklah orang diwajibkan berwudu. Wajib loh. Wajib kenapa? Fiilnya pakai fiil amr. Kecuali menandakan bahwasannya wudunya sudah batal. Tayyib. Kemudian bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi hadis para sahabat? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertidur nunggu salat. Kemudian kita juga pernah sebutkan hadisnya Abu Musa Al-Asy'ari. Ya enggak? Tayyib. Kemudian hadisnya siapa lagi? Ana lupa, dari kalangan tabi'in kalau tidak salah. Ana sudah menyebutkan. Ketika menunggu waktu salat, ittaja, yaitu bersandar selonjor ya. Tertidur menunggu waktu salat. Begitu iqamah langsung berdiri, langsung salat dan tidak menunaikan wudu. Bagaimana antum menjawab? Apa langsung dirojihkan saja? Nah, Jamil, ada kemungkinan. Kalau tidur beneran, Ana sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini, ya enggak? Ana sudah sebutkan perkataan Imam Ahmad dalam masalah ini. Siapa yang nyatat? Wa hadithu Ali. Iya enggak? Ingat enggak Anda sebutkan? Apa perkataan beliau? Rahimahullahu ta'ala. Wa hadithu Ali athbat wa aqwa. Hadis Ali lebih kuat secara sanad dan athbat, lebih thiqah periwayatannya. Maka yang jadikan inti untuk berdalil itu hadisnya Ali, bukan hadis para sahabat yang tertidur ataupun yang sambil menunggu waktu salat. Lalu bagaimana cara menjawab hadis tersebut? Ihtimal. Ihtimal. Wa idza amkana al-jam'u la yusaru ila tarjih. Ini kaidah dalam usul fikih. Nanti antum masih jalan enggak pengajian usul fikihnya? Belum dijalankan lagi. Nanti antum akan ketemu at-ta'arud bainal adillah. Saling bertabrakannya antara dalil yang satu dengan yang lain. Tapi bertabrakan ini menurut kita. Ya, menurut kita yang ilmunya terbatas, penuh dengan kebodohan. Adapun dari sisi pembuat syariat tidak ada dalil yang saling bertentangan. Al-Qur'an dan Sunnah saling menjelaskan yang satu dengan yang lain. Maka ihtimal tadi supaya kita bisa menggabungkan hadis Ali dengan hadis-hadis sahabat yang lain. Maka ihtimal para sahabat tertidur menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita bisa menjamak semua hadis, maka kita mengambil kemungkinan terkuat. Ihtimal tidur beneran atau ihtimal tidur yang sedikit. Mengapa kita enggak ngambil ihtimal tidur yang beneran? Iya, ada kemungkinan tidur beneran.
Yalah, ajib, olahraga sedikit. Hah? Masih mendengarkan iqamah. Bisa jadi nggak dengar tapi dibangunin sebelahnya. Taib. Ayo. Taib. Bukan. Apa resikonya kalau kita simpulkan bahwasannya ihtimal yang betul, yang kuat adalah tidur beneran? Resikonya apa? Man qal. Masya Allah, jamil, barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik, fatahallahu alaik. Kalau kita rojihkan ihtimal paling kuat adalah tidur beneran, langsung bertabrakan dengan hadisnya. Kan kita katakan kalau mungkin dijamak jangan ditarjih. Kalau kita merojihkan bahwasanya ihtimal yang kuat adalah tidur beneran, langsung bertabrakan dengan hadis Ali. Padahal hadis Ali asbat wa aqwa, perkataan Imam Ahmad rahimahullah taala. Maka ihtimal yang harus kita ambil mau tidak mau bahwasanya tidurnya adalah tidur yang sedikit. Seperti itulah cara menggabungkan dalil. Kalau nggak ada perkataan Imam Ahmad, bagaimana caranya coba? Kalau antum langsung menyimpulkan hukum cuma dari Quran, langsung dari hadis yang satu bertentangan dengan yang lain, gimana caranya? Antum butuh pendapat ulama salaf untuk menengahi hal tersebut, untuk menghilangkan syubhat dalam kepala kita, dalam dada-dada kita, bahwasanya hadis ini bertentangan. Tidak ada yang bertentangan, tapi kita yang ilmunya sedikit, kita yang malu, kita yang merendahkan kapasitas ilmu para ulama salaf, apalagi imam-imam mazhab. Mereka diakui oleh para manusia di zaman beliau, padahal para manusia di zaman beliau itu para ulama. Lah kita, bahkan ada ulama saja belum tentu di kampung kita, tapi dengan beraninya merendahkan para ulama salaf. Imam Ahmad pendapatnya bisa salah, Anda lebih mungkin lagi berpendapat salah dibandingkan Imam Ahmad. Imam Syafi'i bisa jadi nggak tahu hadis, kemungkinan Anda tidak tahu hadis lebih tinggi dibandingkan Imam Syafi'i, dan seterusnya seperti itu. Tayyib. Murajaahnya sudah cukup, olahraganya sudah cukup, tambah lagi. Tayyib. Warabi'u, pembatal atau hadas asghar yang keempat adalah massu zakari adamiyyin ta'ammadahu aw la muttasilin walau ashal aw qulfatan aw min mayyitin la al-unthayaini wala ba'in aw mahallihi aw massu qubulin min imra'atin wa huwa farjuha allati baina iskatayha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man massa dzakarahu falyatawadda rawahu Malik wasyafi'i wa ghairuhuma wa sahhahahu Ahmad wa Tirmidzi wa fi lafdhin man massa farjahu falyatawadda sahhahahu Ahmad. Tayyib, yang keempat yang bisa membatalkan wudu seseorang adalah menyentuh zakar. Menyentuh zakar. Muttasil, yang masih menyambung ke badan. Au qubulin, atau kubulnya seorang wanita. Disampaikan oleh muallif di syarah, ya, massu dzakari adamiyyin, beliau rahimahullahu taala al-Buhuti jazahullahu khair menambahkan sebuah komentar pendek, cuma nambahin adami. Sapi punya zakar enggak? Punya. Kucing punya zakar enggak? Dan seterusnya. Antum sebutkan nama hewan-hewan sendiri ya, jangan di sini, nanti kepanjangan, nggak selesai-selesai. Maknanya ketika antum menyentuh itu, misalnya antum bekerja di balai inseminasi buatan, ya enggak?
Dulu antum piknik nggak waktu SD? Inseminasi buatan. Itu terpaksa harus megang, diplesetkan malah ya. Dipindah supaya bisa disimpan ke tabung, kemudian bisa diperbanyak dan bisa digunakan untuk membantu petani-petani sapi supaya dapat nutfah dari sapi impor berkualitas dengan harga yang murah. Terpaksa harus megang zakarnya sapi. Kan ada sarung tangan, taib, sarung tangannya ketinggalan. Ya, taib, sarung tangannya ketinggalan. Anggap sarung tangannya ketinggalan. Sapinya sudah mau beraksi. Terpaksa pakai tangan kosong. Begitu antum selesai melakukan tugas, masukkan tabung diletakkan. Apa? Berkumandang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, Masya Allah. Kita harus bersegera menuju masjid. Ayo. Kemudian karena dia ingat tadi sebelum berangkat kerja masih berwudu dan belum berhadas. Kemudian salat zuhur. Selesai salat zuhur, salam kemudian pulang. Apa hukum salatnya? Masya Allah. Mengapa? Karena zakarnya bukan zakar adami. Coba antum cuma pegang matannya saja, tidak pakai syarahnya Syekh Al-Buhuti coba. Wa masu zakarin. Ini zakarnya siapa? Coba bisa enggak? Sulit. Makanya harus berpegang pada satu syarah. Dan syarah-syarah yang muktamad yang para ulama menyarankan, bukan ngarang sendiri. Pakai syarah yang mu'tamad, syarah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, bukan menurut kita sendiri. Dan Radul Murbi adalah syarah mu'tamadnya kitab Zad Al-Mustaqni. Zadul Mustaqni itu kitab yang ringkas, maksudnya supaya mudah dihafal, bukan dijadikan pondasi untuk berfatwa, bukan. Zadul Mustaqni itu dihafal di Madinah, di Mekah untuk para tulab di taraf thanawiyah. Thanawiyah itu berarti SMA apa? SMP. Di sana thanawiyah adalah SMA. Kalau SMP di sini apa namanya? SMA aliyah ya. Baik. Mutawassithah. Kalau SMP adalah mutawassithah. Kalau SD sama. SD catat ya, SD ibtidaiyah, SMP mutawassithah, SMA tsanawiyah. Kalau Ali, Ma'had Ali ini pasca SMA. Ya. Ali ini pasca SMA. Sekarang formatnya dirubah, sudah enggak Ma'had Ali tapi dirubah ke kuliah. Jadi langsung S1 untuk program S1. Jadi materi-materi yang dulu di Ma'had Ali sebagian dilebur ke kuliah S1, sebagian dimasukkan ke kurikulumnya SMA. Termasuk Zadul Mustaqni. Ini kitab yang wajib dihafal talib di Ma'had Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Itu anak SMA-nya saja kurikulumnya menghafal kitab Zad Al-Mustaqni. Makanya antum SMA-nya di sana, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan. Adamiyyin ta'ammadahu aw la, sengaja atau tidak. Tentang menyentuh zakar, Al-Imam Ahmad punya 3 riwayat. Tidak apa-apa ya, sedikit mengenal khilaf di masalah ini. Riwayat yang pertama, Al-Imam Ahmad berfatwa bahwasannya menyentuh zakar la yanqudu bihal, tidak membatalkan wudu apapun kondisinya. Wa huwa qaulu Aliin, dan itu fatwanya Ali wa Ammar ibn Yasir radhiyallahu anhuma wa Ibnu Mas'udin. Syuf ya, fatwanya sahabat ajib-ajib semua ya. Makanya anak ingin sampaikan ke antum, perhatikan.
khilafnya sangat kuat dalam masalah ini dan masing-masing berpendapat dengan fatwa para sahabat. Masya Allah, la yanqudu bihal, tidak membatalkan wudu menyentuh zakar. Fatwanya sahabat Ali, sahabat Ammar, sahabat Ibn Mas'ud, wa Hudzaifah, wa Imran bin Husain, Masya Allah, wa Abi Darda, wa Rabi'ah, wa Thawri, wa Ibnul Munzir. Coba, ini kibar ulama semua yang disebutkan. Antum bisa ambil dalam kitab Asy-Syarhul Kabir. Kitab Asy-Syarhul Kabir karangan Al-Imam Ibnu Abi Umar Al-Maqdisi. Beliau mensyarah Syarhul Kabir ini, syarahnya kitab apa? Anda udah ngulangi berkali-kali ya. Ini kitab penting, antum harus tahu. Syarhul Kabir itu syarahnya kitab Al-Muqni'. Al-Muqni' itu kitab aslinya dari Zadul Mustaqni'. Syuf, ajib. Dia mensyarah kitab intinya dari Zad, ini kan ringkasan ya. Zad itu ringkasan dari Al-Muqni', dan Syarhul Kabir ini syarahnya Al-Muqni'. Rugi kalau antum tidak membahas Radul Murbi, tidak membahas Zad, tidak membahas Muqni', kemudian tidak masuk ke Syarhul Kabir, ini rugi besar. Baik. Li hadithi Qais bin Talq. Qais bin Talq meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang menyentuh zakarnya. Kemudian dijawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu bad'atun minka. Sesungguhnya zakar itu kan bagian tubuh kamu. Kayak kamu megang hidung, ya, megang mulut, pipi, kuping. Apa kan membatalkan wudu untuk megang kuping? Kan enggak. Ya sama, itu kan juga bagian tubuh kamu. Megang jempol kaki, tidak membatalkan wudu, sama. Hadis ini dijadikan hujjah oleh beberapa para sahabat. Tapi antum harus tahu, tidak ada satu sahabat pun yang menguasai seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak ada. Tapi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tersebar di antara beberapa para sahabat. Ada yang mendapatkan sebagian hadis, ada yang mendapatkan hadis yang lain. Dan ini dijadikan pondasi oleh orang yang mengatakan bahwasannya sahabat saja yang bertemu Nabi itu memiliki kekurangan tentang penguasaan terhadap hadis. Mengerti, paling ada yang hafal 1000, ada yang hafal 2000, 3000, 4000 dan lain sebagainya. Kemudian mengkiaskan sahabat kepada imam-imam mazhab. Oh, sahabat saja ada yang hadis enggak sampai kepada mereka, apalagi Imam Ahmad. Tapi antum jangan lupa, para sahabat dulu itu sibuknya mengamalkan hadis yang mereka dapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Imam Ahmad itu sibuknya mengumpulkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan oleh Az-Zuhri rahimahullahu taala bahwasannya beliau bertanya kepada anaknya Imam Ahmad, berapa hafalan ayah kamu? Atau bukan seperti itu. Seingat anak, Az-Zuhri mengkisahkan kepada anaknya Imam Ahmad. La. Mereka enggak ketemu. Intinya beliau menyampaikan, Az-Zuhri rahimahullahu taala, ana lupa kisahnya. Az-Zuhri rahimahullahu taala mengkisahkan bahwasannya saya memurojaah hadisnya Ahmad dan tidak kurang jumlahnya sekitar 1 juta. Maksud anak, betul para sahabat tidak semua hadis dikuasai. Jutaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuasai satu sahabat, tidak ada yang model seperti itu. Tapi jangan lupa, Imam Ahmad itu sibuknya mengumpulkan hadis yang tersebar tadi.
yang tersebar tadi ke seluruh penjuru dunia, itu beliau rahimahullah taala berkeliling bumi untuk mengumpulkan hadis yang tersebar tadi. Jadi prasangka kita terhadap beliau, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, adalah beliau menguasai hampir seluruh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda kondisinya dengan para sahabat. Para sahabat itu sibuk mengamalkan hadis yang sampai kepada mereka. Beberapa dari mereka mengakhiri hidupnya dengan uzlah, menyendiri. Ada yang menuju sebuah negara kemudian berdakwah di sana. Ya mereka tetap ketika bertemu dengan sahabatnya, sesama para sahabat, bertukar ilmu. Akan tapi fokusnya para sahabat adalah mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kiasnya tidak tepat. Adapun kita kesibukannya adalah jawab sendiri. Baik. Kembali. Hadis Qais ibn Talq bahwasannya mengisahkan ayahnya bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang laki-laki yang menyentuh zakarnya sendiri. Bahwasanya innahu bad'atun minka, itu adalah bagian dari tubuh kamu, dan ini dijadikan hujjah oleh beberapa sahabat. Riwayat Imam Ahmad yang kedua, bahwasanya beliau berfatwa bahwasannya menyentuh zakar yanqudu bikulli hal, membatalkan wudu mutlak dalam kondisi apapun. Wa huwa zahirul madhhab, sengaja tidak sengaja selama menggunakan tangan itu sampai dari ujung jari sampai ku', ya, sampai pergelangan tangan. Kecuali misalnya di dalam sebuah masalah kemudian dijelaskan sampai mirfaq, ya, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Karena pada asalnya ketika disebutkan aidi itu jamaknya yad, mutlaknya itu sampai pergelangan. Kecuali ada dalil menyatakan sampai ke siku. Tangan itu pada asalnya ketika dimutlakkan dalam bahasa Arab, antum bertemu istilah para fuqaha atau di dalam ayat Qur'aniyah, maka pada asalnya sampai pergelangan tangan. Yanqudu bi kulli hal wa huwa zahirul madhhab, dan itu adalah fatwanya Abdullah ibn Umar wa Sa'id ibn al-Musayyib tabi'in, wa Atha ibn Abi Rabah tabi'in, wa Urwah wa Zuhri wal Auza'i wal Imam Asy-Syafi'i, dan itu juga yang masyhur dari fatwanya Al-Imam Malik. Padahal sudah ada hadis yang tadi. Apakah mereka semua menyelisihi hadis? Apakah mereka semua dengan sengaja menyelisihi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Gimana kira-kira menurut Anda? Bukan salafi? Baik. Ternyata ada hadis lain. Hadis lain. Hadisnya Busrah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Barang siapa yang menyentuh zakarnya, maka wajib baginya untuk berwudu. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, hadits Busrah hasan sahih. Wa qala al-Imam al-Bukhari, asahhu syai'in fi hadzal bab hadits Busrah. Betul ada dua hadis, tapi al-Imam al-Bukhari dalam tashihnya mengatakan hadis Busrah asah, yang paling kuat derajat kesahihannya adalah hadisnya Busrah. Dan hadis ini juga disahihkan oleh al-Imam Ahmad. Wal-zahir annahu nasikh,
Dan zahirnya hadis busrah itu menasakhkan hadis yang sebelumnya. Nanti kita akan lihat. Hadis tentang membatalkan wudu itu juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Qais ibn Talq itu masuk Islam ketika hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah itu masuk Islam itu di tahun ke-7 atau ke-8 Hijriah. Ana lupa. Kalau tidak di 7 di tahun ke-8 Hijriah. Berarti yang lebih akhir itu hadisnya Qais ibn Talq atau hadisnya Abu Hurairah. Nah, di situ ihtimal ada kemungkinan kuat, prasangka kuat bahwasannya hadis Busrah, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu menasakhkan hadisnya Qais ibn Talq. Dan itu adalah pendapatnya Al-Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Kemudian berkata Syekh Al-Buhuti rahimahullahu taala, "Wala yanqudu massu syufraiha wa huma hafata farjiha." Baik. Kita katakan tadi bahwasannya man massa dzakarahu falyatawadda. Maka dalil ini mengkhususkan yang membatalkan wudu ketika menyentuh zakar. Padahal di dekat zakar ada juga benda-benda yang lain. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, apakah menyentuh selain zakar padahal dekat dengan zakar juga membatalkan wudu? Contohnya menyentuh al-unthayain. Unthayain itu yang jumlahnya 2. Ya. Tayyib. Kemudian untuk wanita menyentuh syufraiha. Syufraiha itu iskataiha. Tadi sebenarnya disebutkan. Aywa. Farjuha allati, ketika Syekh menjelaskan qubul mar'ah, ya. Qubul mar'ah, Syekh rahimahullah taala menjelaskan, padahal buat wanita sudah jelas ya, kubul ya situ. Akan tetapi di daerah itu ada yang ketika disentuh membatalkan dan ada yang tidak. Nah, di dalam hadis yang lain, perhatikan hadis yang disahihkan al-Imam Ahmad, wa fi lafdhin man massa farjahu falyatawadda. Kalau yang pertama tadi man massa dzakarahu falyatawadda. Riwayat yang lain disampaikan oleh Syekh, man massa farjahu falyatawadda. Maksudnya supaya antum jangan salah paham. Larangan ini bukan hanya berkaitan dengan zakar, tapi berkaitan juga dengan kubul seorang wanita. Dengan dalil kalimat man massa farjahu. Farj itu umum, ya. Farj itu umum. Di laki-laki ada dan di wanita juga ada. Kemudian dari sisi bahasa, farj ini bermakna apa? Dari sisi bahasa, farj itu bermakna lubang. Farj itu bermakna lubang. Maka kalau kita tinjau dari sisi itu, selain lubang di kubulnya seorang wanita, itu ketika disentuh tidak membatalkan wudu. Kita tidak tahu ya, antum kan bukan wanita. Tapi terkadang mungkin wanita perlu untuk, ya mungkin nggak tahu anak seperti apa. Intinya perlu untuk menyentuhnya.
tapi selain lubang tersebut. Nah, farjuha allati baina iskataiha. Iskataiha itu apa ya? Ya, dua bibir maksudnya. Antum bisa browsing wis. Antum browsing saja di Google, tapi khusus yang sudah cukup usia ya. Yang masih baby face enggak boleh. Yang masih baby face enggak boleh. Fokus ya, antum fokus. Pura-pura enggak tahu lah. Pura-pura enggak tahu. Iskatai itu dua bibir yang mengelilingi lubang tersebut. Nah, yang membatalkan cuma lubangnya saja kalau disentuh. Sedangkan di luar itu maka tidak apa mantuk-mantuk. Tolong dibantu Pak ya. Tolong dibantu disegerakan Pak. Tolong dibantu disegerakan. Nah, masya Allah, Allahumma yassir, wafaqakallah. Baik. Wala yanqudu massu syufraiha wa huma hafata farjiha, ya. Dua benda yang mengelilingi lubang farj. Wa yanqudu al-massu biyadin, ya. Bagian tubuh kita yang mana ketika menyentuh membatalkan wudu. Yanqudul massu biyad, ya, menyentuhnya dengan tangan. Batas tangan antum sudah tahu. Bila hailin, tanpa penghalang kos tangan dan lain sebagainya. Menandakan kalau pakai kos tangan tidak membatalkan. Tapi terjadi khilaf juga, para ulama membatalkan kalau hailnya tipis. Kalau hailnya tipis atau sarung tangannya raqiq, ya, tipis atau raqiq maksudnya apa? Menampakkan warna kulit. Maka di situ khilafiyah. Enggak usah panjang-panjang wis. Intinya selama menggunakan hail atau pelindung, kok antum senyum terus? Antum selama menggunakan hail udah senyum-senyum dulu. Perjalanan kok babnya bisa pas. Ala kulli hal ya Fauzi. Baik. Oh, sorry. Malaish. Walau kanat zaidatan, ya, meskipun tambahan. Asallallahu alaihi, ada orang yang punya jari lebih dari 5. Taib. Lah, meskipun nyentuhnya pakai jari yang lebih tadi, itu tetap hukumnya masuk hukum tangan. Sawaun kana bi dhahri kaffihi, sama mau pakai bagian atas, au batnihi mau pakai bagian bawah, au harfihi atau pakai ujung, min ru'usil asabi'i ilal ku', dari ujung jari sampai pergelangan tangan ku'. Naam. Li umumi hadis, ini hadis Abi Hurairah kalau tidak salah radhiyallahu anhu, man afdha bi yadihi ila dzakarihi. Ya, betul. Di ta'liq disampaikan bahwasanya akhrajahu Ahmad min hadis Abi Hurairah wa hasanahu muhaqqiqul musnad. Man afdha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man afdha bi yadihi ila dzakarihi, barang siapa yang menyentuh zakarnya dengan tangannya, laisa dunahu sitrun, tidak ada pembatas di antara keduanya, faqad wajaba alaihil wudu. Coba lafadznya jelas, wajaba. Kalau diwajibkan wudu berarti menyentuhnya membatalkan wudu. Rawahu Ahmad. Lakin la yanqudu massuhu bidzufur, akan tapi ada satu benda di tangan ini yang kalau menyentuh tidak membatalkan wudu, yaitu bagian kuku. Karena kuku itu
menurut para fuqaha fi hukmil munfasil, hukumnya dihukumi terpisah dari hukum tangan. Buktinya apa? Buktinya ketika antum ya memotong kuku, sakit enggak? Enggak, kecuali nempel daging. Yang sakit karena dagingnya terkelupas. Adapun kukunya enggak sakit. Ya enggak? Coba antum potong tangan, sakit enggak kira-kira? Sakit. Menunjukkan kuku itu terpisah dari secara hukum. Secara lokasi betul. Secara lokasi dia nempel di tangan. Tapi secara hukum dia tidak bisa dihukumi tangan karena dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh tangan. Tadi riwayat yang ketiga belum Anda sebutkan ya? Anda baru menyebutkan 2 riwayat ya. Baik. Riwayat yang ketiga, hukum menyentuh zakar. La yanqudu illa an yaqsid. Tidak membatalkan wudu kecuali menyentuhnya dengan sengaja. Wa huwa qaulu Makhul tabi'i wa Tawus tabi'i wa Sa'id bin Jubair tabi'i. Qila li Ahmad, Imam Ahmad rahimahullah taala pernah ditanya tentang masalah ini, kemudian menjawab, al-wudu min masjid zakar. Wudu wajib bagi orang yang menyentuh zakar. Faqala hakadha. Tapi Imam Ahmad memberikan contoh seperti apa gerakan menyentuh zakar yang batalkan wudu. Wa qabada ala yadihi, yakni idza qabada alaihi, ketika menyentuhnya seperti ini. Ya, ketika menyentuh. Kok antum senyum-senyum? Ketika menyentuhnya seperti ini, ya inilah yang namanya sengaja. Ya, inilah yang namanya sengaja. Ini riwayat yang ketiga. Jadi Imam Ahmad berfatwa dalam masalah ini tiga kali. Yang pertama tidak membatalkan mutlaqah. Yang kedua membatalkan mutlaq. Mutlaqah itu maksudnya sengaja ataupun tidak sengaja, pakai bagian depan, belakang, ujung sama semuanya. Yang ketiga tidak membatalkan kecuali kalau sengaja. Apa itu sengaja? Ketika menyentuhnya seperti ini. Nah, yang dirajihkan oleh mutaakhiril Hanabilah, ya. Hanabilah di zaman akhir melalui tatabbu' riwayat, kemudian melihat dalil, melihat para pendapat atau fatwa Hanabilah yang sebelumnya, mereka menyimpulkan bahwasannya yang paling kuat untuk dijadikan pondasi untuk berfatwa adalah pendapat yang yang tertulis di kitab antum. Berarti yang kedua. Kalau antum merajihkan yang ketiga, boleh-boleh saja. Syaratnya harus ada alasannya. Jangan cuma hawa, kayak ini gampangan kayak gini. Kalau itu namanya beragama pakai hawa. Katanya agama dibangun di atas dalil. Giliran urusan begini pakainya hawa. Giliran tarjih pakainya sing gampang terus. Ini namanya hawa. Berbusa-busa kita bicara tentang dalil, tentang kaidah, tentang usul. Begitu bertemu khilaf, selalu yang diambil yang sesuai dengan hawa. Saya cocoknya seperti ini. Saya cocoknya kalau tahiyat itu tangannya harus gerak-gerak. Kenapa? Ya cocok aja, ya. Sama seperti teman saya, ini namanya taklid sama teman sebelah. Padahal teman sebelah antum belum tentu orang yang pantas untuk ditaklidi. Karena kalau tangannya nggak gerak-gerak nanti ditanyain sama teman saya, kamu nggak tahu sunnah. Nah, padahal masalah khilafiyah, ijtihadiyah, dan lain sebagainya. Ya, masalah yang khilafiyah, ijtihadiyah, para ulama salaf sudah khilaf dari zaman dahulu, tidak perlu diperuncing. Tidak perlu diperuncing. Dan ketika antum merajihkan suatu pendapat, harus ada alasannya. Dan alasannya tidak boleh pakai hawa. Alasannya dibangun di atas dalil. Muncul juga sekarang tersebar pendapat bahwasanya istafti nafsak. Coba tanya kepada hatimu.
kemana lebih condong kepada dua pendapat tersebutlah hati kita saja mencari dalil, kok suruh tanya sama hati kita, gimana caranya? Dan terus kalau hati kita bertentangan dengan dalil, lebih mengutamakan hati kita. Kaif hadza? Nggak nyambung. Kecuali yang bertanya kepada hati adalah Imam Bukhari, pantas. Beliau menguasai hadis-hadis Nabi SAW, bisa menyimpulkan, hatinya bisa menyimpulkan maksudnya. Lah kalau kita kira-kira gimana? Hatinya masyghul bil fulus, ya enggak. Kalau enggak fulus, mulus, udah itu ta'wis pikirannya. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Hati yang model seperti apa yang mau diminta fatwa? Kembali kepada hatinya para ulama salaf. Kembali pada ilmunya para ulama salaf, ikuti tarjih mereka. Paling tidak antum sudah mengamalkan ayat Qur'aniyah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau antum tidak tahu apa-apa, ayat Qur'aniyah saja enggak ngerti maknanya, apalagi istinbat ahkam. Hadis Nabi SAW juga tidak tahu mana yang rajih, mana yang nasikh, mana yang umum, mana yang khusus, mana yang mutlak, mana yang muqayyad, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang dhaif bisa dijadikan hujjah dan lain sebagainya. Kalau tidak tahu perkara seperti ini, maka kembalikan kepada ahlinya. Taib 3 riwayat tersebut untuk antum nanti coba latihan, diteliti ini 3 riwayat ini yang betul yang mana. Nah, latihanlah sekali-sekali antum ngecek ke perpustakaan. Taib sampai wa yanqudu lamsuhuma, membatalkan wudu, menyentuh dua-duanya. Oh, gimana ini orang bisa nyentuh dua-duanya? Menyentuh zakar dan menyentuh kubul secara bersamaan. Caranya gimana coba? Ada caranya. Aneh ya? Tayyib. Lah di sinilah memang min khuntha muskil. Nah, bagaimana antum bisa menyentuh zakar dan kubul secara bersamaan? Hanya ada satu orang yang bisa. Khuntha muskil. Khuntha yang dua yang punya, berarti seseorang Adami, Bani Adam punya dua alat kelamin yang jelas. Ya. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, orang seperti ini biasanya salah satunya kecil, ada tapi kecil sekali, enggak jelas. Atau ada tapi bentuknya enggak jelas. Yang satu jelas sekali, yang satu bentuknya enggak jelas, mirip seperti itu. Itu khuntha yang enggak muskil, berarti yang jelas itu yang asli, yang satunya adalah ya sekedar penyakit atau kelainan seperti itu. Yang menjadi masalah adalah ketika khunthanya muskil, bermasalah buat kita maksudnya, yang akan menghukumi. Punya dua alat, dua-duanya jelas. Yang asli yang mana? Nah, yang asli akan mengambil hukum masalahnya. Kalau punya dua, apakah syarat membatalkan wudhu bagi orang yang menyentuh harus pegang dua-duanya? Kalau cuma nggak sengaja pegang salah satu misalnya, atau ada keperluan medis misalnya, terus pegang salah satunya, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Karena dia punya dua, dia punya farjnya dua. Kan kita sudah jelaskan hadisnya tadi ya, man massa farjahu falyatahu. Lah dia punya dua, maka farj mana yang ketika disentuh menyebabkan wudhu kita menjadi batal? Ada pun yang disentuh wudhunya batal enggak? Batal ya? Tidak. Kok tahu antum? Ada di situ memang. Memang di kitab itu ada. Nanti kita sampai insyaallah. Baik. Adapun khuntha muskil, maka orang yang menyentuh farjnya dikatakan orang tersebut wudhunya batal, disyaratkan harus menyentuh dua-duanya ma'an secara bersamaan. Kalau tidak wudhunya tidak batal. Li syahwatin aula, muncul syahwat dalam dirinya ataupun tidak. Iz ahaduhuma asliyun qat'a,
Kalau pegang cuma satu, nggak sengaja atau sengaja tapi karena ada keperluan medis, tanpa hail, sarung tangannya ketinggalan, nggak ada sarung tangan, atau di zaman tidak ada pabrik sarung tangan. Nah, mungkin saja terjadi ini enggak, kain-kain enggak ada, kesulitan, cuma ada pakaian, sarung tangan intinya nggak ada. Kemudian terpaksa harus melakukan tindakan medis. Nah, menyentuh salah satu dari kedua farjnya khuntha muskil. Ketika menyentuh salah satu, ada kemungkinan alat tersebut asli dan ada kemungkinan alat tersebut bukan yang asli. Iya enggak? Berarti pegang yang satunya lagi. Tapi cuma satu aja. Ada kemungkinan juga yang satunya asli, ada kemungkinan tidak asli. Tapi kalau pegang dua-duanya pasti salah satunya asli. Oleh karena itu syaratnya kalau ingin membatalkan wudu, dihukumi membatalkan wudu bagi orang yang menyentuh farjnya khuntha muskil harus pegang dua-duanya ma'an. Coba. Kalau antum cuma matannya saja ya, tidak pakai syarahnya Syekh Al-Buhuti, perhatikan. Wa lamsuhuma min khuntha muskil. Coba. Menyentuh zakar dan kubul dari khuntha muskil. Zakar menyentuh zakar terus menyentuh kubul secara bergantian. Kalau tidak ada kalimat ma'an, coba. Ma'an, berapa huruf ma'an? 3 huruf, mim, ain dan alif. Coba cuma ditambahin ma'an saja selesai masalahnya dan hilang syubhat kemungkinan bahwasanya kalau megang ini kemudian saya lepas kemudian megang yang satu bisa. Kalau nggak ada kalimat ma'an, antum akan memiliki kemungkinan seperti itu juga bisa membatalkan wudu. Siapa tahu antum berihlah ya ndak ke hutan Amazon misalnya, terpaksa harus melakukan operasi dan lain sebagainya. Ya siapa tahu. Ya enggak. Tahu enggak? Enggak. Baik. Li syahwatin aula, baik menyentuhnya dengan syahwat atau tidak. Idz ahaduhuma asliyun qat'an. Pasti kalau antum pegang dua-duanya secara bersamaan, pasti salah satunya asli. Dan ketika megang yang asli maka kembali ke hadis yang sebelumnya kita sudah jelaskan, man massa farjahu falyatawadda. Masalah ini memang sedang cerita khuntha muskil. Wa yanqudu aidan, dan membatalkan juga lamsu dzakarin dzakarahu. Sekarang masih khuntha muskil, masih kita berinteraksi dengan khuntha muskil. Lamsu dzakarin dzakarahu, seseorang menyentuh zakarnya khuntha muskil. Khuntha muskil itu punya alat dua jelas semua, ya, tidak bisa dilihat secara zahir. Ini yang asli, ini yang tidak asli, yang ini nggak bisa. Dua-duanya jelas. Lagi seseorang ini hanya menyentuh zakarnya saja, hanya menyentuh zakarnya saja. Pada aslinya kalau kita kembali ke penjelasan yang barusan tadi, pada aslinya membatalkan wudu enggak? Yang ana barusan jelaskan tadi harus bersamaan, ya enggak? Berarti kalau megang salah satu membatalkan wudu enggak? Tidak. Tayyib. Tapi bisa jadi membatalkan wudu. Nah, bisa jadi membatalkan wudu. Kapan? Li syahwatin, ketika menyentuhnya kemudian muncul syahwat, waliyadzubillah. Li'annahu in kana dzakaran faqad massa dzakarahu wa in kana imra'atan faqad lamisaha li syahwatin. A'udzubillah. Anggap khuntha muskil ini ada dua kemungkinan, dia aslinya laki-laki atau dia aslinya perempuan. Taib. Ketika seseorang menyentuh zakarnya, kalau dia ternyata laki-laki, maka dia sudah menyentuh zakarnya laki-laki. Berarti hukumnya membatalkan wudu orang yang menyentuhnya enggak? Nah, man massa dzakarahu falyatawadda. Tapi ada kemungkinan
Meskipun kita menyentuh zakarnya, ada kemungkinan dia adalah seorang wanita. Dan seseorang laki-laki menyentuh seorang wanita, batal tidak wudunya? Khilafiyah ya, khilafiyah. Dalam mazhab Hanabilah tidak membatalkan wudu kecuali muncul syahwat. Seorang laki-laki menyentuh zakarnya khunsa muskil, ada kemungkinan membatalkan wudu. Pada asalnya membatalkan wudu enggak? Pada asalnya bisa membatalkan wudu ketika dipegang dua-duanya. Tapi dipegang salah satu bisa ada kemungkinan membatalkan wudu. Syaratnya apa tadi? Syahwat. Mengapa? Kalau dia laki-laki, maka dia sudah megang zakarnya laki asli, zakarnya laki-laki. Berarti masuk ke dalam hadis man massa zakarahu fal yatawadda, atau man massa farjahu fal yatawadda. Seandainya pun dia bukan laki-laki, tapi dia menyentuhnya muncul syahwat, berarti aslinya perempuan. Dan laki-laki menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu. Jadi nggak bisa kabur. Iya, tetap aja membatalkan wudu. Syaratnya disertai syahwat. Ya mungkin antum jarang ketemu kasus ini ya. Mungkin kita jarang menemui kasus ini atau jarang orang tanya, tapi gimana wong halamannya lagi nyebutkan ini masa tak lewati. Nanti antum ini kok nggak dijelaskan kayak gitu, antum protes. Tayyib. وينقض أيضا وإن كان امرأة فقد لمسها لشهوة فإن لم يمسه لشهوة أو مس قبله لم ينقض. Apabila tanpa syahwat, maka kembali ke aturan awal, yaitu ketika menyentuh khunsa muskil dikatakan batalkan wudu harus pegang dua-duanya. Maka kalau nggak ada syahwat, ya alhamdulillah orangnya mungkin sudah tua dan lain sebagainya, tidak ada syahwat, kemudian menyentuh zakarnya, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudu karena harus dua-duanya. Au massa qubulahu, atau menyentuh kubulnya. Maka seorang laki-laki menyentuh kubul seorang khunsa muskil, ya, seorang laki-laki, gambarkan dulu, nggak perlu jelas-jelas gambarnya ya. Seorang laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, bentuknya dua-duanya jelas dan persis seperti asli. Seorang laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Kita kembali ke awal ya. Dan tidak ada syahwat. Tidak ada syahwat. Kalau ada syahwat jelas ya, ada syahwat jelas. Ini tidak ada syahwat. Laki-laki menyentuh kubulnya khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Seorang laki-laki menyentuh kubulnya saja khunsa muskil, membatalkan wudu enggak? Tidak, karena kita kembali ke awal. Ya, ini beda, nggak ada syahwat ya. Kalau ada syahwat beda cerita. Kalau ada syahwat sudah nggak bisa kabur. Iya, kalau sudah kena syahwat pasti membatalkan wudu. Kenapa? Karena yang dia pegang, kalaupun laki-laki sudah memegang zakarnya laki-laki, kubul pun sama. Kalaupun ternyata laki-laki, kalau ternyata perempuan, maka dia sudah menyentuh kubulnya seorang wanita. Kalau ternyata laki-laki, nah di situ masalahnya. Kalau ternyata laki-laki, maka membatalkan wudu enggak? Seorang laki-laki menyentuh kubul seorang khunsa muskil yang ternyata laki-laki. Wayoh loh. Seorang laki-laki menyentuh kubul khunsa muskil yang ternyata laki-laki. Jamil, tidak membatalkan
Tidak membatalkan wudu. Karena kaidah awal kita sudah ambil ya, bahwasannya untuk dikatakan batalkan wudu harus menyentuh dua-duanya. Adapun ada syahwat, maka antum sudah tahu. Au untha qubulahu. Sekarang seorang wanita menyentuh kubulnya khuntha muskil. Wa yanqudu lamsu untha qubula al-khuntha al-muskil. Baik, seorang wanita menyentuh kubulnya khuntha muskil. Tadi laki-laki kisahnya, sekarang perempuan. Seorang wanita dokter misalnya ya, antum gambarannya harus yang ya medis gitu loh. Medis. Seorang wanita menyentuh kubulnya khuntha muskil. Batalkan wudu enggak? Kan menyentuh farj. Jamil, belum tentu asli. Bisa jadi yang asli dia adalah seorang laki-laki. Jadi ada ihtimal. Maka kapan dikatakan bisa menyentuh salah satunya batalkan wudu? Ketika ada udah sesederhana itu. Fi hadhihi allati wa qablah li'annahu in kana untha faqad massa farjaha wa in kana dzakaran faqad lamisathu li syahwatin. Fa in kana al-masu li ghairiha aw massa dzakarahu lam yanqud wudu'aha. Fa in kana al-masu li ghairiha aw massa dzakarahu lam yanqud sama. Wal khamisu, dan yang kelima adalah massuhu ay massu dzakari imra'atan bi syahwatin. Seorang laki-laki menyentuh seorang wanita, bukan di kubulnya ya, secara umum ya, secara umum. Laki-laki bersalaman dengan wanita. Apakah membatalkan wudu? Iya, ada tulisannya memang. Syahwatin. Al-mas'alah khilafiyah ya, masalah khilafiyah. Al-mas'alah khilafiyah. Sebentar. Nah, masuk dzakar imra'atan bi syahwatin. Yang membatalkan wudu berikutnya adalah seorang laki-laki menyentuh seorang wanita dengan syahwat. Ini membatalkan wudu. Li'annaha allati tad'u ila al-hadath, karena umumnya itu bisa mendatangkan keluarnya hadath. Wal ba'lil musahabah wal mar'atu syamilatun lil ajnabiyyah. Naam. Baik wanita tersebut yang disentuh dengan syahwat, wanita yang halal baginya, atau ajnabiyah yang tidak halal baginya untuk disentuh. Kalau tersentuh maka membatalkan disentuh dengan syahwat maka membatalkan wudu. Wa dzatil mahram wal mayyitah wal kabira was saghira wal mumayyizah. Termasuk di dalamnya adalah dzatil mahram, termasuk di dalamnya adalah mayyitah. Ya, antum mungkin pernah membaca kasus ya di rumah sakit dan lain sebagainya. Seorang laki-laki menyentuh mayit perempuan dengan syahwat. Waliyadzubillah. Wal kabira. Ini kita bicara pakai syahwat ya. Dan wanita yang tua. Wanita yang tua, kalau kita menyentuhnya dengan syahwat, tetap saja membatalkan wudu. Was-saghiratil mumayyizah, dan seorang anak kecil pun sama, wanita masih kecil. Seorang wanita yang masih kecil, kalau kita menyentuhnya dengan syahwat, maka membatalkan wudu. Tapi di sana saghirahnya harus yang mumayyizah. Mumayyizah itu berapa? Umumnya 7 tahun. Umumnya seorang anak kecil dikatakan mumayyizah itu sudah bisa membedakan perkara. Ya, sudah bisa membedakan maslahat, sudah bisa membedakan yang baik untuk dia, membedakan yang buruk untuk dia,
yang berbahaya, yang tidak berbahaya, yang diperintah orang tua, yang dilarang orang tua, yang diajarkan ibu guru dan lain sebagainya. Para fuqaha sudah bicara usia 7 tahun sejak 1000 tahun yang lalu. Dan kita usia SD sekarang masuk minimal berapa? 7 tahun. Baru diterapkan tahun berapa? Mungkin enggak, belum lama. 1000 tahun yang lalu para fuqaha sudah bicara tentang masalah pendidikan. Di 7 tahun umumnya seorang anak itu sudah mumayyizah, sudah bisa menerima pendidikan, sudah bisa menerima pendidikan yang sifatnya teori, menghafal, membedakan atau memecahkan sebuah masalah dan lain sebagainya. Ini anak di 7 tahun sudah dikatakan mumayyizah. Masyaallah, tabarakallah. Baik, pertanyaannya, kalau laki-laki tersebut menyentuh wanita tanpa syahwat, tadi kan bicara dengan syahwat ya, mau anak kecil tapi dengan syaratnya mumayyizah, atau wanita tua sekalian, tapi zaman sekarang tua itu hanyalah angka. Kenapa antum? Zaman now loh, antum jangan salah. Yang tua itu bisa lebih glowing. Dan itu wakil, itu terjadi. Ana juga heran. Tapi ya seperti itulah zamannya. Kabirah atau mayyitah sekalian, ya, tapi syaratnya harus ada syahwat dari laki-laki yang menyentuhnya. Kalau tidak muncul syahwat, berarti membatalkan wudu enggak? Tidak. Berarti antum semuanya hambali ya. Semuanya hambali. Karena menurut Al-Imam Asy-Syafi'i membatalkan wudu. Mengapa? Karena ayat di surat An-Nisa, aula mastumun nisa fatayammamu sa'idan thayyiba. Ketika kamu menyentuh seorang wanita dan tidak ada air, fatayammamu, maka tetap harus bersuci. Tayammamu di sana fi'il apa? Amr, perintah. Menyentuh wanita, fatayammamu. Maksud dalam kondisi enggak ada air sekalian, wajib bagi kalian tayammum. Menunjukkan menyentuh wanita membatalkan wudu enggak? Batalkan wudu. Berarti antum ma'asyiral Hanabilah, ya, sudah menyelisihi ayat Qur'aniyah. Antum berani mengingkari Quran. Gimana antum? Aliran apa lagi antum ini? Bagaimana? Siapa yang mau jawab? Apakah antum berani menyelisih Quran? Berani-beraninya. Fadhal. Siapa yang mau jawab? Ada hadis yang Rasulullah mencium Aisyah setelah berwudu. Disebutkan bahwasannya hadis Aisyah, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qabbalaha wa shalla wa lam yatawadda. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya Ummul Mukminin, ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian setelah mencium langsung berangkat salat dan tidak mengulangi wudunya. Wa qala an-Nasa'i laisa fi hadzal bab syai'un ahsan min hadzal hadits wa in kana mursal. Hadisnya mursal. Hadisnya mursal. Terputus di tabi'in, terputus di tabi'in. Jalurnya tidak sampai ke sahabat, terputus di tabi'in. Sampai ke sahabat tapi di tabi'innya enggak ada. Lompat, ada sebuah generasi yang dilompati. Nah, di sini ada kemungkinan mursal tabi'in itu juga masalah khilafiyah.
Kalau mursal sahabi, jadi ketahuan jalurnya sampai tabi'in yang kibar, kemudian pas sahabat hilang. Nah, ini mursal sahabi. Mursal sahabi enggak ada masalah. Karena sahabat semuanya udul, ya. Para sahabat semua persaksiannya diterima. Yang menjadi masalah ketika hilangnya di tabi'in justru. Apakah semua tabi'in ulama? Apakah semua tabi'in bisa dipercaya seperti sahabat? Belum tentu. Di situ yang menjadi masalah. Mursal termasuk kelompok hadis yang dhaif. Ayo, antum milih hadis dhaif daripada ayat Qur'aniyah. Antum harus jawab dulu ayatnya. Antum mau punya hadis berapapun, kalau tidak bisa menjawab ayat ini ya percuma. Berarti antum akan menabrak hadis dengan ayat Qur'aniyah. Tidak boleh. Harus saling menafsirkan dan menjelaskan. Aula mastumun nisa ma'nahu al-jima' qalahu Ibnu Abbas, ya, ini tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasannya makna la mastumun nisa adalah jima. Secara bahasa juga sampai ke sana. Kenapa? Karena menggunakan wazan bukan fa'ala atau fa'ilah, tapi menggunakan fa'ala, mufa'alatan. Lamnya ada matnya, ya. Nah, mufa'alah, wazan mufa'alah itu menunjukkan ada interaksi lebih dari interaksi wanita dan laki-laki menyentuh yang dilakukan oleh keduanya. Biasanya maksudnya adalah menjurus sampai ke sana. Maksudnya itu. Beda kalau lafadznya au lamistumun nisa. Lamnya tidak menggunakan mat, menggunakan wazan fa'ila. Nah, ini menyentuh artinya. Adapun lamastumun nisa itu pakai wazan lamasa, wazannya fa'ala. Masdarnya mufa'alatan. Wa wazan mufa'alatan yadullu ala al-ithnain aw akthar. Ya. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Maka tidak tepat kalau ayat itu digunakan untuk berhujjah pada masalah ini. Secara bahasa saja tidak menunjukkan hal tersebut. Tidak menunjukkan laki-laki yang menyentuh wanita, bukan. Itu menunjukkan laki-laki dan wanita saling menyentuh. Lah, itulah ayatnya. Maka maksudnya, apalagi lebih terang lagi dijelaskan dalam tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya maknanya adalah jima. Berarti masalah ayat sudah selesai. Ya enggak? Sekarang antum bisa berdalil dengan hadis baru. Baik. Antum ingat hadis yang dijadikan hujjah. Kita sambung di yang akan datang, ya. Ini kita cukupkan di hadis ini, ya. Hadis yang dijadikan hujjah oleh beberapa kaum muslimin tentang merapatkan kaki ketika sujud. Iya enggak? Itu hadisnya siapa? Cuma satu sahabat yang meriwayatkan, Ummul Mukminin ibu kita Aisyah radhiyallahu anha. Faqadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu malam. Fawaqa'at yadi. Ya, kemudian tanganku meraih kedua kakinya, wa huwa mansubatan, dan kakinya berdiri lurus ketika sujud. Ya, kakinya berdiri lurus ketika sujud. Berarti tangannya menyentuh kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak? Seandainya laki-laki menyentuh wanita atau wanita menyentuh laki-laki membatalkan wudu, pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung membatalkan salatnya dan berwudu. Karena tidak ada perbedaan antara wanita merupakan istri kita dan wanita bukan istri kita. Keduanya sama-sama wanita. Sentuhannya sama-sama wanita. Meskipun secara hukum berbeda, yang satu disentuh halal, yang satu disentuh haram. Tapi dua-duanya sama-sama wanita, bukan? Sama-sama wanita. Tidak ada perbedaan yang bisa dijadikan hujjah untuk membedakan. Menyentuh istri boleh, menyentuh bukan itu. Dua-duanya sama-sama wanita. Ini namanya wasfun tardi. Antum nanti akan belajar di dalam kitab usul fikih. Ada sifat-sifat yang tidak memiliki pengaruh dalam hukum. Tidak memiliki pengaruh dalam hukum. Masalah
mahramiyah dan ajnabiyah dalam masalah menyentuh wanita di sini tidak ada efeknya dalam hukum. Karena dua-duanya sama-sama wanita. Yang menyentuh Nabi Aisyah atau selainnya sama-sama harusnya karena sama-sama wanita secara umum wanita. Karena Nabi SAW tidak membatalkan salatnya, menunjukkan laki-laki menyentuh wanita ini bicara tanpa syahwat ya, atau wanita menyentuh laki-laki maka tidak membatalkan wudu. Wadih, jelas. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.